Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini akan disampaikan berkenaan dengan takwa solusi perdamaian dunia. Dalam menciptakan perdamaian, sebagian orang atau suatu perkumpulan telah menetapkan standar dengan mengukur diri mereka melalui barometer kekayaan, atau dengan standar akal, atau mengukur dengan standar kekuatan, atau mengukur diri mereka dengan standar ilmu, atau akibat dari arogansi dan ketakaburan. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang menyampaikan diri, pemegang panji-panji kedamaian dan keselamatan. Seolah-olah mereka sedang memposisikan diri mereka lebih tinggi dari kaum-kaum lainnya, yang dengan membuat aturan adanya anggota tetap maupun adanya anggota tidak tetap. Mereka tidak mau pernah bisa menegakkan keadilan yang akan menciptakan perdamaian. Perlu dipahami, untuk menjauhkan kekacauan di lautan dan di daratan itu, tidak bisa hanya sebatas unsur usaha dan kerja keras manusia. Perdamaian tidak akan tercipta tanpa kekuatan rohani. Perdamaian tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari langit. Perdamaian tidak akan hadir tanpa adanya ketakwaan. Maka tidaklah cukup manakala suatu kekuatan memperoleh wewenang atau hak untuk memveto keputusan mayoritas. Maka wewenang atau kekuasaan ini bukan untuk wewenang yang akan bisa menegakkan perdamaian dan keamanan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pahamilah, takwa adalah sebuah standar utama untuk menciptakan kedamaian. Mengapa kedamaian sulit diraih dan kegagalan selalu menghantui? Sebabnya dari semua kegagalan itu adalah akibatnya kurang takwa. Tatkala ketakwaan itu sudah melayang dari dunia ini, ketika ketakwaan sama sekali telah terbang dari permukaan bumi ini, dan setiap tempat kekacauan telah mencapai puncaknya, maka ilahi telah menyiapkan sarana bagi perdamaian dan keselamatan dunia dari kekacauan itu, yaitu senantiasa diutusnya para nabi, guna menanamkan benih ketakwaan di dalam kalbu manusia. Dengan syariatnya yang terakhir, ilahi telah menurunkan Al-Quran Karim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengajarkannya kepada kita cara-cara untuk menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak hambanya. Hukum-hukum yang para pengikut nabi-nabi terdahulu atau mereka telah lupakan, atau kepada para nabi terdahulu itu sama sekali belum diturunkan hukum-hukum yang bermutu tinggi dan sejauh kaitannya dengan para musyrikin. Mereka telah sampai pada titik puncak kejahilan mereka. Maka Al-Quran menunaikan setiap macam perintah untuk menuju ke arah poin terpenting, yang dengan perantaraan itu Al-Quran telah menarik perhatian kita, yaitu takwa. Jadi, takwa itu merupakan perkara yang terpenting, yang jika seseorang memperoleh pemahaman dan pengertian secara benar, maka dia dapat mengamalkan sifat-sifat ilahi. Dia bisa menjadi pantulannya
dan dapat menjadi orang yang menyebarkannya, sehingga perdamaian hakiki manusia akan terwujud dengan sempurna. Ada dikatakan dalam sebuah kitab yang bernama Ayamusul di dalam Al-Quran berkenaan dengan semua perintah. Ada penekanan khusus untuk takwa dan kesucian. Sebabnya adalah bahwa takwa memberikan kekuatan untuk terhindar dari segala macam keburukan dan menjadi mesin penggerak atau motivator untuk bergegas menuju setiap kebaikan. Dan di dalam penekanan itu, sedemikian rupa diberikan rahasianya adalah bahwa di dalam setiap perkara takwa merupakan azimat keselamatan untuk manusia dan merupakan benteng yang tidak tertembus untuk selamat dari setiap fitnah. Seorang manusia yang mutaki dapat terhindar dari pertengkaran yang sia-sia dan berbahaya, yang di dalamnya orang-orang lalu terlibat, hingga kadang-kadang berujung pada kehancuran dan dengan ketergesa-gesaan, serta dengan prasangka-prasangka buruknya, menciptakan perpecahan di dalam diri bangsa dan memberikan peluang kepada para penentang untuk melontarkan kritikan. Jadi, takwa inilah yang merupakan asas agama, dan selama hal ini tetap tegak atau solid di dalam umat Islam, maka mereka terus-menerus menyebarluaskan amanat keselamatan dari Allah di dunia guna terwujud perdamaian dunia. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mari kita simak satu ayat saja firman ilahi yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 14 yang dihitung dengan basmalah, yakni, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, sesudah membahas masalah persaudaraan dalam Islam pada dua ayat sebelumnya, ayat ini meletakkan dasar persaudaraan dan persamaan umat manusia. Ayat ini menumbangkan rasa dan sikap lebih unggul semu lagi bodoh yang lahir dari keangkuhan rasial atau kesombongan nasional. Karena umat manusia sama-sama diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, maka sebagai makhluk manusia, semua orang telah dinyatakan sama dalam pandangan Allah Ta'ala. Harga seseorang tidak dapat dinilai oleh warna kulitnya, jumlah harta miliknya, oleh pangkatnya, atau kedudukannya dalam masyarakat, keturunan atau asal-usulnya, melainkan oleh keunggulan akhlaknya dan keturunan manusia, tidak lain hanya suatu keluarga belaka. Pembagian suku-suku bangsa, bangsa-bangsa dan rumpun-rumpun bangsa dimaksudkan untuk memberikan kepada mereka saling pengertian yang lebih baik terhadap satu sama lain,
agar mereka dapat saling mengambil manfaat dari kepribadian serta sifat-sifat baik bangsa-bangsa itu masing-masing. Pada peristiwa Hajj terakhir di Mekah, tidak lama sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, beliau telah berkhutbah di hadapan sejumlah besar orang-orang Muslim dengan mengatakan, "Wahai sekalian manusia, Tuhanmu itu esa dan bapak-bapakmu satu jua. Seorang orang Arab tidak mempunyai kelebihan atas orang-orang non-Arab. Seorang kulit putih sekali-kali tidak mempunyai kelebihan atas orang-orang berkulit merah. Begitu pula sebaliknya, seorang kulit merah tidak mempunyai kelebihan apapun di atas orang yang berkulit putih, melainkan kelebihannya ialah sampai sejauh mana ia melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan dan manusia. Orang yang paling mulia di antara kamu sekalian pada pandangan Tuhan ialah yang paling bertakwa di antara kamu." Ini terdapat di dalam hadis Baihaqi. Jadi, sabda agung ini menyimpulkan cita-cita paling luhur dan asas-asas paling kuat di tengah suatu masyarakat yang terpecah belah dalam kelas-kelas yang berbeda itulah. Rasulullah SAW mengajarkan asas yang sangat demokratis. Inilah ajaran persaudaraan Islam. Untuk tegaknya persaudaraan Islam dan untuk tegaknya keselamatan juga perdamaian, ada perintah Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang di dalam dirinya terdapat ketakwaan telah diperintahkan untuk menerapkan secara sempurna ajaran persaudaraan itu di dalam dirinya dan telah diperintahkan untuk menumbuh kembangkannya di dunia ini. Inilah perintah yang dari itu akan berdiri tegak hubungan cinta kasih dan persaudaraan antara satu dengan yang lain di dunia ini. Kalau tidak demikian, maka seberapapun banyaknya ingin dibuat dewan-dewan keselamatan di dunia, mereka tidak dapat menjauhkan kegelisahan bangsa-bangsa. Karena negara-negara yang kuat menetapkan kewenangannya melebihi yang lain. Jaminan keselamatan, kegelisahan dunia baru dapat dijauhkan apabila paradigma superioritas atau keunggulan palsu dan aniaya dari suatu bangsa dihapuskan. Keresahan ini tidak akan bisa hilang selama ketakaburan karena perasaan unggul suatu etnis dan suku bangsa tidak dienyahkan dari benak atau pikiran mereka. Di dunia ini, kedamaian atau keselamatan tidak bisa berdiri tegak selama masih ada suatu keturunan, kaum, dan negara yang memiliki perasaan bahwa negerinya super, unggul, dan selama tidak tertanam di dalam benak pemerintahan bahwa kita semua adalah anak Adam dan keberadaan wujud kita pun sesuai dengan perundang-undangan hukum alam adalah buah dari pertemuan di antara pria dan wanita. Dan kita dari segi kemanusiaannya pada pandangan Allah Ta'ala adalah sama pada pandangan Allah Ta'ala. Jika ada yang tertinggi atau super, maka itu adalah atas dasar takwa dan mutu ketakwaan seseorang. Siapa yang tertinggi, itu hanya Tuhan yang mengetahui. Tidak ada yang dapat memberikan penilaian pada standar ketakwaannya sendiri. Tidak ada yang dapat menggagas sendiri standar itu. Dan tidak pula dia merupakan orang-orang yang mengenal hal itu. Jadi Allah Ta'ala telah berfirman bahwa status kalian, tinggi dan unggulnya kalian tidak ada kaitannya dengan garis keturunan kalian, tidak pula dengan warna kulit kalian, tidak pula dengan kekayaan kalian, dan tidak pula dengan tinggi rendahnya kedudukan kalian dalam masyarakat. Tidaklah tingginya suatu kaum diukur, karena pemerintahannya tegak berdiri di atas kaum yang lemah. Pada pandangan dunia, kedudukan dan kekuatan-kekuatan serta status kedudukan pemerintah-pemerintah itu pasti ada.
tetapi tidak ada pada pandangan Allah Ta'ala. Dan barang sesuatu yang tidak layak diterima pada pandangan Tuhan tidak bisa sukses dalam meraih maksud-maksud baik yang untuknya hal itu tengah digunakan secara nyata. Islam menyatakan bahwa seluruh umat manusia merupakan sebuah keluarga, dan manakala mereka tinggal bersama layaknya seperti sebuah keluarga, maka mereka akan membereskan atau memberikan perhatian kepada keselamatan satu dengan yang lainnya, sebagaimana halnya individu-individu dalam sebuah keluarga, yakni individu-individu sebuah keluarga yang terdapat cinta dan kasih sayang di antara sesama. Allah Ta'ala di dalam ayat tadi telah memberikan gambaran atau paradigma saja bahwa hendaklah kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jadi menurut Islam, untuk meraih kedamaian yang hakiki nan abadi, inilah standarnya, yaitu ketakwaan. Perdamaian dunia yang hakiki akan terwujud hanya dengan takwa. Kita berdoa semoga dunia ini senantiasa berada dalam kedamaian. Orang-orang dunia menjadikan dirinya selalu bertakwa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.